Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2746 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai ayat 12. Di bawah perikop, nasihat supaya hidup kudus. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dan semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya memberi tema renungan kita pada hari ini, hidup berkenan bagi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 1 di sana dikatakan, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya apa? Supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat 3, karena inilah kehendak Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar kita hidup berkenan bagi Tuhan? Yang pertama, saudara harus hidup dalam ketaatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 1 di sana, sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah.
hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat 2. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mau memberikan pemahaman kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka hidup dalam ketaatan. Apa yang sudah mereka dengar, apa yang mereka sudah lihat dari kehidupan para rasul, para pemimpin-pemimpin mereka. Mereka harus hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang dalam pelayanan stres? Karena apa? Orang yang mereka pimpin tidak hidup dalam ketaatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau orang-orang yang kita pimpin itu taat, saudara akan melihat dalam pelayanan itu akan berdampak. Pelayanan kalau taat, saudara, atas ke bawah taat, pasti gereja itu akan menjadi gereja yang kuat dan diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak saya melihat bahwa ada roh-roh pemberontakan di gereja, di mana sutradaranya, dalangnya sudah pasti si iblis. Iblis nggak suka kalau gereja itu bersatu, kompak, makanya dia hadir untuk memecah belah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran di dalam pelayanan pasti ada saja yang dipakai iblis. Mereka yang tidak taat, mereka yang mengadu domba dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saudara yang percaya pada Tuhan Yesus, percaya bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan, saudara harus tetap menjaga kekompakan itu. Amin. Diawali dari apa? Dari ketaatan. Taat saja pada firman. Taat saja pada perintah pemimpin saudara, gembala saudara, taat saja. Maka saudara akan melihat Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Tuhan akan pakai saudara dengan pelayanan, dengan keluarga. Saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang taat pasti diberkati. Amin. Kita dapat melihat ketaatan dari Nuh, kita dapat melihat ketaatan dari Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ketaatan mereka diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam Alkitab, kalau kita mau mendapatkan perkenanan Tuhan, kita harus hidup dalam ketaatan. Amin. Pertanyaannya sederhana, sudah nggak kita taat pada firman Tuhan sebagai otoritas ilahi kepada kita orang percaya? Sudahkah kita taat juga pada pemimpin kita? Baik itu pemimpin di komsel, pemimpin di komunitas kita, pemimpin saudara di dalam pelayanan gembala saudara. Pertanyaannya saudara, sudahkah kita taat? Saudara kalau bicara ketaatan, ya belajar taat dari orang-orang yang memimpin kita. Kita harus belajar tunduk, patuh, taat kepada pemimpin yang memimpin kita. Jangan sampai saudara berkata, saya taat pada Tuhan, tapi saudara pemberontak kepada pemimpin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan diawali dari ketaatan dia pada orang yang memimpin dia, pada otoritas di atasnya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang yang taat dari bawah pasti akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Yang kedua, bagaimana agar hidup kita berkenan bagi Tuhan? Yang kedua, saudara, perhatikan ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ayat 7 dan ayat 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia,
melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus hidup dalam kekudusan. Jauhi percabulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cemari kehidupanmu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, bagaimana mungkin Allah mau tinggal dalam kehidupan kita? Kita ini adalah bait Allah. Amin. Di mana Tuhan mau tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana mungkin Allah yang kudus itu mau tinggal di dalam kehidupan kita yang berdosa, yang masih hidup dalam percabulan? Bapak Ibu Saudara, kuduskan dirimu. Hiduplah dalam kekudusan, supaya Tuhan tinggal dalam kehidupanmu. Dan saudara akan melihat dahsyat luar biasa Tuhan akan kerjakan kepada orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Sumber berkat itu akan tinggal dalam kehidupan orang-orang yang menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di zaman Nuh, apa yang terjadi? Dosa, kawin mawin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tidak hidup dalam kekudusan yang membuat Tuhan murka. Dan Tuhan merencanakan menghapus manusia pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa itu harus terjadi? Karena orang-orang di zaman Nuh tidak hidup dalam kekudusan. Begitu juga saudara di zaman Abraham, saudara ingat ketika malaikat Tuhan menjemput Lot, orang-orang di Sodom dan di Gomora apa yang terjadi? Mereka melakukan dosa seksual yang tidak senonoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang lagi ngetren itu LGBT yang sangat marak di zaman Abraham, waktu Lot di Sodom dan Gomora, dosa itu yang terjadi, membuat Tuhan murka atas kota itu, sehingga Tuhan bumi hanguskan Sodom dan Gomora. Karena apa? Dosa seks LGBT di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara harus hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar hidup kita berkenan bagi Tuhan? Kita harus hidup dalam kasih. Amin. Saudara lihat ayat 9 sampai ayat 11, di sana berkata begini. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih, mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan, diingatkan kembali supaya kita hidup dalam kasih. Kalau saudara mengaku mengasihi Tuhan, saudara harus mengasihi juga sesama. Kita manusia. Amin. Jangan sampai saudara bilang mengasihi Tuhan, tapi saudara nggak mau peduli dengan sesama yang sedang ada dalam penderitaan, ada dalam pergumulan. Saudara tutup mata dengan mereka, saudara masa bodoh dengan mereka. Saya mau katakan saudara, apa yang sudah katakan itu palsu. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan timbul belas kasih ketika dia melihat sesamanya sedang dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam penderitaan. Pasti dia akan datang dan menjadi berkat buat mereka, menolong mereka, memberikan bantuan dan lain sebagainya. Sebagai bentuk apa? Kasih. Amin. Kepada saudara-saudara seiman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus hidup dalam kasih. Karena tanpa kasih, hidup kita tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hidup dalam kasih, kita ada dalam perkenanan Tuhan.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana kita hidup berkenan bagi Tuhan. Yang pertama apa? Kita harus hidup dalam ketaatan. Yang kedua harus hidup dalam kekudusan. Yang ketiga kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mapuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.